Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 5. Ia sudah memutar kemben merah itu sehingga nampak gulungan sinar merah yang membentuk perisai yang melindungi dirinya. Betapapun juga, karena mereka berdua dikeroyok 8 orang, sedangkan para warok itu pun rata-rata merupakan orang-orang yang tangguh, sebentar saja ayah dan anak ini sudah didesak hebat dan bahkan Ki Sinduening sudah terkena hantaman ujung kolor lawe pada paha kirinya, membuat paha kiri terasa nyeri dan gerakannya menjadi agak lambat. Pada saat yang amat gawat bagi Mawarsih dan ayahnya, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan 13 orang penunggang kuda tiba di dekat pekarangan yang menjadi medan pertempuran itu. Mereka berloncatan turun dan melihat seorang dara dan seorang pria setengah tua dikeroyok 8 orang yang sudah mendesak mereka. Pria muda yang memimpin rombongan itu berseru nyaring, "Hentikan perkelahian!" Dia seorang pemuda yang dari pakaiannya mudah diketahui bahwa dia seorang pemuda bangsawan, sedangkan 12 orang pria yang lain adalah prajurit pengawal. Agaknya mereka sedang berburu karena nampak ada beberapa ekor menjangan mati yang melintang di atas punggung kuda beberapa orang di antara para prajurit. Pemuda bangsawan itu berusia kurang lebih 25 tahun, bertubuh tegap, berkulit kuning dan wajahnya tampan dan anggun. Ketika melihat seruannya tidak diperdulikan 8 orang pengeroyok itu, dia mengerutkan alisnya dan meloncat turun dari atas kudanya, memberi isyarat kepada prajurit pengawal untuk turun pula dari kuda mereka. Hanya 2 orang prajurit yang tidak meninggalkan kuda, yaitu mereka yang membawa hasil buruan. "Hentikan pengeroyokan ini atau kami akan turun tangan," kembali pemuda bangsawan itu berseru dengan suara nyaring. Agaknya para warok itu mengenal pakaian prajurit Mataram dan mereka nampak gelisah, akan tetapi Ki Danusenggoro yang sudah hampir berhasil menangkap Ki Sinduening dan Mawarsi, mendesak mereka dengan bentakan, "Teruskan, tangkap mereka." Melihat ini, pemuda itu memberi isyarat dan 10 orang prajurit segera menyerbu ke dalam medan pertempuran. Pemuda bangsawan itu sendiri sudah menerjang ke arah Brantoko yang tadinya sudah hampir dapat menangkap Mawarsi. Tak tahu malu, banyak laki-laki mengeroyok seorang wanita, bentak pemuda itu dan tangan kirinya menampar dari samping Brantoko yang juga marah sekali melihat ada orang luar mencampuri urusannya, membalik, mengerahkan tenaga dan menangkis dengan kedua tangannya yang nampak kemerahan. Pemuda ini memang mengerahkan Aji Hastarudiro, tangan darah, ketika melawan Mawarsi, untuk mengimbangi Aji awan putih dari darah itu. Des! 2 buah lengan bertemu dan akibatnya, Brantoko terjungkal. Tentu saja dia terkejut setengah mati. Tadinya dia mengharapkan tangkisan itu akan mematahkan lengan si pemuda usil dan membuat orang-orang itu mundur ketakutan. Siapa kira, pemuda itu memiliki tenaga yang hebat sehingga kalau pertemuan lengan itu membuat si pemuda hanya melangkah mundur dengan kaget, dia sendiri sampai terpelanting dan terjungkal. Melihat ini Ki Danusenggoro terkejut juga dan cepat meloncat ke samping, menyambar lengan muridnya dan melarikan diri. 6 orang warok itu pun tentu saja menjadi ketakutan dan setelah menerima beberapa kali pukulan pada tubuh kebal mereka, 6 orang yang bertubuh tinggi besar itu berloncatan dan mengejar guru dan murid yang telah melarikan diri ke jurusan timur itu. Karena tidak mengenal mereka semua, tidak tahu pula urusan yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan tadi, pemuda itu melarang para prajurit pengawal melakukan pengejaran. Dia lalu menghampiri Ki Sinduening yang merangkul putrinya. "Bapak, engkau terluka. Bagaimana rasanya pahamu, Bapak?" "Parahkah?" tanya Mawarsih sambil memandang ke arah paha kiri ayahnya yang nampak biru dan tadi dia melihat ayahnya agak terpincang. Ki Sinduening mengelus paha kirinya dan tersenyum. "Tidak apa-apa. Mari kita berterima kasih kepada penolong kita." Pemuda itu berdiri di depan mereka dan kini sinar matanya ditujukan kepada ayah dan anak itu penuh kagum. Pria tua yang berpakaian serba hitam seperti petani sederhana itu sama sekali tidak mengesankan sebagai seorang sakti. Akan tetapi tadi dia melihat betapa hanya dengan senjata pecut, orang tua itu dengan gagahnya mampu menandingi pengeroyokan para warok yang jelas amat tangguh itu. Dan yang lebih mengagumkan hatinya adalah gadis itu. Demikian muda, baru belasan tahun, baru menjelang dewasa, dan cantik jelita tidak kalah dibandingkan putri-putri istana.
Akan tetapi tadi pun dengan gagah perkasa mengamuk dan melawan pengeroyokan orang-orang yang tangguh dengan senjata kemben merah. Sebagai seorang pemuda bangsawan yang sudah berpengalaman, tahulah pemuda itu bahwa dia berhadapan dengan seorang pria yang sakti mandraguna dan putrinya yang juga merupakan seorang dara perkasa. Dia pun tidak segan-segan untuk memberi hormat kepada petani setengah tua itu setelah memberi isyarat kepada 12 orang pengikutnya untuk mundur dan menenangkan kuda. Paman, harap suka memaafkan kalau tadi kami lancang mencampuri urusan Paman dan Nimas Roro, akan tetapi kami merasa penasaran melihat mereka itu mengeroyok Andika berdua. Ki Sinduening tersenyum dan memandang kagum kepada pemuda itu. Jelas dia seorang pemuda bangsawan, pikirnya, akan tetapi begitu sopan dan rendah hati, bersikap penuh hormat kepada dia dan putrinya. Padahal pemuda itu datang menolongnya, bahkan menyelamatkan dia dan putrinya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Gusti Allah yang telah mengirim Paduka untuk menyelamatkan kami berdua, Raden. Harap Paduka jangan begitu merendahkan diri terhadap kami, Raden. Kami hanyalah ayah dan anak petani dusun biasa, sedangkan Paduka tentulah seorang bangsawan tinggi, Pamanlah yang merendahkan diri. Saya melihat tadi sepak terjang Paman dan Nimas Roro ini demikian hebatnya. Jelas bahwa Andika berdua adalah orang-orang pandai, membuat hati saya kagum bukan main. Perkenalkan, Paman, nama saya Nurseta dan saya adalah putra Ki Demang Padang Suta di Kademangan Praban. Maaf, Raden. Saya melihat Paduka dikawal pasukan pengawal dari Mataram. Benarkah? Pemuda itu mengangguk dan tersenyum, mengerling ke arah Mawarsih yang hanya menjadi penonton dan mendengar saja. Kiranya Paman mengenal pula pasukan pengawal. Memang benar, dan sekarang saya bertugas di Mataram. Oleh Sang Prabu saya diangkat menjadi senopati muda pasukan pengawal yang bertugas menjaga keamanan. Ki Sinduening cepat membungkuk dengan sikap hormat. Tidak keliru dugaan saya. Paduka adalah seorang bangsawan tinggi. Kiranya seorang senopati muda, putra Ki Demang di Praban pula. Maafkan kalau kami bersikap kurang hormat. Saya bernama Ki Sinduening dan ini putri saya bernama Mawarsih. 8 orang tadi adalah orang-orang Ponorogo yang membujuk saya untuk membantu Ponorogo. Tentu saja kami menolaknya. Kami tidak suka membantu Adipati Ponorogo yang agaknya hendak memberontak terhadap Mataram, karena kami merasa sebagai kawula Mataram yang setia. Bagus sekali. Sungguh mengagumkan sekali. Kiranya Paman dan Putri Paman adalah orang-orang yang berwatak satria. Harap Paduka tidak terlalu memuji, Raden. Kami hanya kawula yang setia kepada Mataram. Akan tetapi, kalau boleh kami bertanya, bagaimana Paduka dapat secara kebetulan berada di sini sehingga kami dapat tertolong, seperti dapat Paman lihat, kami sedang berburu, sekalian melakukan penyelidikan di daerah Pegunungan Lau ini. Kami melihat keadaan di sini tentram saja, tidak nampak kekacauan dan rakyat hidup dalam suasana tenang. Kalau saja tidak melihat perkelahian tadi, kami sama sekali tidak akan menyangka bahwa Ponorogo mempunyai niat untuk memberontak. Kiranya diam-diam mereka itu agaknya hendak menyusun kekuatan, membujuk orang-orang berkepandaian untuk membantu mereka. Dengan ramah Ki Sinduening mempersilakan Raden Nurseta untuk singgah di pondoknya. Paduk nampak lelah. Silakan beristirahat di pondok kami yang kecil dan buruk, Raden Nurseta. Pemuda itu menerima dengan senang hati dan ketika tuan rumah juga silakan para prajurit pengawal untuk memasuki pondok, Nurseta menolak dan menyuruh anak buahnya untuk beristirahat di luar pondok saja. Pondok itu tidak cukup besar untuk menampung tamu sebanyak itu. Mawarsi sibuk di dapur membuatkan minuman untuk tamu ayahnya, juga untuk selosin prajurit yang beristirahat di luar pondok. Kebetulan kemarin ia panen jagung dan dipilihnya jagung-jagung yang masih muda dan digodoknya beberapa puluh jagung muda. Sementara itu, Raden Nurseta, Panglima muda itu, sudah bercakap-cakap dengan Ki Sinduening. Makin kagum dan girang hati pemuda itu ketika mendengar pengakuan tuan rumah bahwa orang tua yang gagah perkasa itu dahulu pernah membantu Panembahan Senopati ketika pasukan Mataram mengalahkan Pajang kemudian menyerbu Demak.